Ya, Anda kembali bersama kami. Kita masih membahas mengenai zat baru narkotika masih dengan Pak Iman. Pak Iman, ini tadi kalau kita lihat dari Pak Andre juga mengatakan bahwa ini efeknya itu bisa sampai tidak hanya sehari langsung hilang, tapi juga bisa sampai 5 hari nih setelah pemakaian. Itu ini pertanyaannya Pak Andre tadi itu. Ya, masih sama. Ini Anda melihatnya juga apa memang seperti itu kah efeknya atau dari pengalaman Anda seperti apa? Ya, pertama efek itu tergantung dari berapa banyak yang digunakan, berapa lama yang digunakan, jenis zatnya, dan berapa kronis atau akutnya dia menggunakan. Oke, kalau terkait dengan jenisnya, ini kan ada kalau kita tadi membahas mengenai alami dan juga sintetik ini. Ini ada perbedaan nggak sih terkait dengan efek antara yang alami dan juga yang sintetik ini? Ya, contohnya mungkin ganja yang tadi disebutkan lah. Nah, misalnya ganja itu alami, dibuat sintetik. Di mana-mana orang membuat sintetik, ya tadi saya bilang mengelabui hukum untuk jualan lebih banyak dan lain-lain itu. Yang pasti efek itu dibuat untuk menyerupai, tapi kan tidak akan mirip-mirip sekali gitu, pasti ada efek yang lain. Nah, berhubungan dengan kok efeknya lama ya 5 hari, saya pikir itu mungkin akibat efek sampingnya gitu. Tapi efek nikmat itu lebih cepat hilangnya, dia lebih cepat dapatnya, lebih cepat nikmatnya, tapi lebih cepat juga hilangnya, hingga memungkinkan dia untuk menggunakan kembali, artinya kembali. Side effect-nya artinya yang sampai 5 hari ini? Iya, mungkin yang emosinya mulai ada bertahan lama, atau gelisahnya, kecemasannya, dan lain-lain. Kan efek-efek itu tidak pernah dinilai sama pembuat sintetis ini. Yang penting yang dinilai adalah laku. Bagusnya. Tapi efek sampingnya yaitu urusan kalian yang makai, kan biasa begitu. Dan efek-efek ini yang sangat berbahaya. Yang tadi saya bilang, efek paling berbahaya ini ujungnya kematian. Dia bisa delirium, kesadarannya bisa berubah, sampai bisa kejang. Itu yang AB-C-H-K. Yang MAB itu emosinya sangat hebat sekali. Koreksi kalau saya salah. Kalau nggak salah dari laporan BNN itu per hari di Indonesia itu ada 40 orang meninggal, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba. Ya, secara penelitian. Secara penelitian. Ya, artinya ya mungkin ada yang artinya secara langsung bisa karena pakai terus dia meninggal gitu kan. Ada yang mungkin karena dikejar polisi juga sebetulnya. Banyak faktor seperti itu. Ada yang tadi yang lompat gitu. Nah, karena ada suara-suara halusinasi. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara soal dulu juga pernah ada kasus Raffi Ahmad misalnya. Itu kan menggunakan zat katinon kalau nggak salah ya. Itu dulu belum termasuk di undang-undang ya, Pak Iman. Sekarang sudah ada. Udah termasuk lampiran. Sudah di dalam lampiran. Artinya bagi mereka yang menggunakan katinon sudah harus waspada kan? Bukan waspada, nggak boleh lah. Nggak usah waspada. Nah, ini ada zat-zat baru. Kemungkinan juga kalau kita tadi dengar di dunia sebetulnya ini masih banyak jumlah jenis lain gitu yang bisa saja masuk. Ini bisa didetek nggak sebetulnya sama BNN? Bisa. Kan kita juga, walaupun yang belum ada di lampiran ini, tetap bisa? Bisa. Jadi gini, intinya kalau kita mendapatkan barang tersebut, dan kita sebagai pembanding, kita membuat bandingnya, itu sangat bisa. Kita semua jenis kita bisa. Nggak sulit sebetulnya? Sebenarnya ya kalau kita sudah mendapatkan rumusnya tersebut, tidak akan sulit. Tapi kan memang jenis zat ini kan macam-macam nih. Kan kita tergantung laporan dari negara lain. Karena kebanyakan zat sintetik ini berasal dari negara lain. Dari mana, Pak? Berbagai macam negara. Terakhir sih mungkin dari Chinese atau dari mana itu yang paling banyak. Tapi yang paling banyak dari negara lain. Dan kita belum temukan produk di sini. Belum ditemukan? Belum. Sampai hari ini, sepengetahuan saya. Berarti produk impor sebenarnya. Produk impor. Iya, dia nggak cinta produksi dalam negeri. Ini dia. Ini kan sebetulnya sifatnya adiktif ya, Pak ya? Adiktif. Nah, itu sampai berapa kali mereka itu akan edik? Artinya apakah sejak pertama kali mencoba itu dia langsung edik, atau sebetulnya setelah beberapa kali mencoba dia menjadi edik? Iya, karena yang diserang ini, apa nih, yang mana nih? Semua jenis zat. Semua jenis. Artinya boleh dijelaskan kalau yang ini mungkin sampai beberapa kali, ada yang satu kali langsung edik gitu mungkin? Ya, yang nama edik mungkin. Nama edik itu bukan hanya terhadap narkoba ya, nama edik nih. Edik shopping. Kecanduan belanja ibu-ibu mungkin, kecanduan seks, pornografi, internet dan lain-lain. Itu sama, proses itu hampir mirip. Mereka itu akan kena di otak, namanya VTA, ventral tegmental area. Itu adalah pusat rasa senang kita, rasa nyaman. Pada saat efek rasa nyaman kita kena,
dia termemori, terekam, dia akan mencoba lagi. Gitu. Jadi efek itu akan terus berlanjut. Makanya lebih baik jangan mencoba. Gitu. Coba sekali aja lah, pasti nggak ini. Kita coba, ini kayaknya enak juga nih, apa namanya kue nih. Coba sekali aja. Pada saat coba sekali, enak, nempel ke otak, ke FTA tadi, langsung termemori. Ini enak. Coba deh besok. Coba deh besok satu aja. Besok coba. Dia akan kemungkinan akan coba lagi. Ya, contohnya merokok lah. Sekarang sebatang, besok jadi 2 batang, 3 batang, 4 batang, 5 batang. Jangan coba-coba intinya. Jadi itu jangan coba-coba. Intinya itu tergantung pada manusianya, ketika bisa jadi cepat dia kecanduan, bisa juga agak lama kecanduannya, seperti itu mungkin. Jangan pernah bermain dengan narkoba. Jangan pernah bermain. Nah, Pak Iman, kita sudah terhubung dengan Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat siang, Pak Saleh Daulay. Selamat siang, Mas. Pak, ini kita bahas soal jenis baru narkoba dengan ada 27 zat baru yang dilampirkan ya, Pak ya? Ya, Pak, ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal jenis-jenis zat ini. Kalau dihitung berarti sebelumnya ada 46 ditambah 27 ada sekitar 73 golongan narkoba. Cuman kalau kita melihat faktanya di dunia ini kan lebih dari itu. Ini hukum kita memang masih tetap rigid atau gimana penafsirannya nanti, Pak Daulay? Ya, sebetulnya kan segala sesuatu yang dapat merusak dan tentu yang bersifat adiktif seperti itu kan sebetulnya sama saja, tetap harus ada klausul yang bisa kita pakai untuk menghukum orang-orang tersebut. Karena begini, itu bisa jadi beda merek, beda zat, tetapi kan akibat daripada memperlakukan atau mengkonsumsinya itu sama. Sebetulnya kan hukum itu bukan menghukum jenis-jenis daripada barang-barang yang merusak, tetapi justru akibat daripada penggunaan barang itu sendiri. Nah, karena itu tentu saya kira pihak kepolisian kita itu harus segera katakanlah melakukan semacam expose terhadap barang-barang ini, dan lalu kemudian dikaji oleh para ahli kita, dan jika memang hal ini termasuk bagian daripada yang betul-betul bisa merusak orang-orang lain, maka tentu pihak kepolisian saya kira sudah bisa membuat semacam aturan untuk melakukan operasi jika memang menemukan hal-hal seperti itu. Ya, Pak Daulay, ini maaf koreksi kalau saya salah. Ini logika orang awam saja. Ketika mereka ini kan sebetulnya pedagang-pedagang nih, Pak. Pedagang-pedagang narkoba itu ketika misalkan produk mereka dianggap pelanggaran sebuah pidana, mereka akan mencoba untuk mencari formulasi-formulasi baru. Itu kan buat hukum kita menjadi tertinggal nggak? Saya kira tidak, kan karena di dalam ketentuan umum, misalnya di dalam undang-undang tentang narkoba itu kan disebut dengan jelas itu bahwa ada ketentuan umumnya. Jadi selama zat-zat itu masih masuk pada kategori ketentuan umum, itu tetap bisa ditindaklanjuti, apapun namanya. Tetapi memang kadang-kadang kita yang agak terlambat untuk menelitinya. Maka saya katakan tadi, teliti dulu barang ini, tahu barang-barang tersebut, lalu nanti baru kita bisa mengkategorikan pada kategori apa yang terdapat di dalam undang-undang itu. Kan bisa dianalogikan, tetapi tentu dengan betul-betul pertimbangan sains ya. Artinya harus ada ahli yang menyatakan bahwa barang ini berbahaya, seperti itu. Dan tentu segala sesuatu barang yang berbahaya yang diberikan kepada masyarakat atau diedarkan di masyarakat itu tentu ada hukumannya. Jangankan narkotika atau narkoba seperti itu, obat-obat terlarang saja atau zat-zat yang dimasukkan dalam obat, walaupun mereknya misalnya adalah merek asli, tetapi kalau dipalsukan kemudian terbukti bahwa ada obat-obat yang memang merusak, itu juga dapat hukuman. Kan sekarang ini kan begitu, kita mempunyai Badan POM misalnya. Badan POM itu kan tujuannya untuk meneliti dan juga mencari serta mengawasi terhadap peredaran obat-obat yang berbahaya. Fungsi, Pak Daulay, maaf, fungsi lampirannya jadi untuk apa, Pak? Fungsi mana? Fungsi lampiran itu yang mencantumkan berbagai jenis narkoba itu fungsinya jadinya untuk apa? Ya, itu kan bisa jadi sebagai penjelasan saja terhadap apa yang sudah ada di dalam ketentuan umum. Dan begini Pak, undang-undang itu biasanya kan berbicara hal-hal yang bersifat umum. Teknisnya itu kan bisa ada turunan lagi. Ada peraturan pemerintah, kemudian nanti bisa jadi ada kalau di kementerian lembaga ada itu permen gitu, peraturan menteri, ada perpres.
gitu loh. Kemudian di kepolisian juga kan ada juga aturan yang dikeluarkan oleh Kapolri, gitu loh. Jadi turunan yang penting kan dia ada acuannya dalam undang-undang. Jadi begini, jangan dikibulin juga undang-undang itu, karena juga kita tidak bisa tiap hari melakukan atau mau mengganti undang-undang. Yang selama itu berbahaya, itu ingat tuh, selama itu berbahaya, itu memang harus ditindak. Dan negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, terutama generasi-generasi muda kita. Jika narkoba ini dianggap merusak, atau barang tersebut dianggap merusak, ya bisa diproses. Kan sudah saya katakan tadi, obat-obat biasa saja, kemudian dicampur dengan hal-hal yang berbahaya seperti itu bisa diproses. Oke. Jangankan tidak berbahaya, Pak. Jangankan berbahaya. Tidak berbahaya pun, jika itu diedarkan dan menipu masyarakat, itu juga bisa diproses. Misalnya katakanlah obat A, katanya fungsinya untuk menyembuhkan ini. Tetapi ternyata setelah diteliti isinya tidak bisa menyembuhkan ini dan itu. Dan itu juga merupakan pelanggaran, apalagi yang sifatnya itu narkoba begitu. Oke. Kalau kita, ini kan menarik sebetulnya, idealnya seperti itu. Tapi kalau kita kembali, kita akan melihat ke belakang, Pak Daulay. Kasusnya Raffi Ahmad itu, seingat saya dia menggunakan zat yang tidak tercantum dalam lampiran. Oh iya, tetapi kan untuk yang kasus yang saya kira yang akan dibuktikan jika terbukti betul bahwa itu sudah betul-betul berbahaya, itu bisa dijadikan sebagai acuan. Begini loh, itu kan ada aturan-aturan juga atau aturan-aturan di negara lain yang dipakai. Kalau yang dipakai Raffi itu, kalau ingat saya, itu sebetulnya dikonsumsi biasa saja misalnya di beberapa negara Arab seperti di Yaman. Saya pernah berkunjung ke sana, itu orang biasa saja kayak ngisap tembakau saja atau makan pinang saja kalau di sana ya. Dan di situ tidak dilarang, Pak. Di Belanda ganja juga diperbolehkan, bukan? Ya, contoh yang lain misalnya ya, kayak di Amerika itu ada beberapa negara bagian itu yang marihuana itu masih boleh dikonsumsi. Iya. Tapi bukan berarti karena kalau itu kan harus ada konvensi internasionalnya yang terkait dengan kalau misalnya aturannya mau dipersulit seperti itu ya iya. Begitu. Dan sekarang misalnya kayak lem, ya, lem itu kan juga bisa merusak orang atau bisa membuat orang pelai, katakan seperti itu. Kemudian kan tidak ada ketentuannya di dalam aturan undang-undang itu. Ya. Nah, sekarang apakah misalnya lem itu diperbolehkan atau tidak? Tetap saja menurut saya pemerintah harus bertindak karena itu merusak. Oke, baik begitu. Pak Daulay. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Oke, baik, terima kasih. Baik, ini Pak Iman, ini kalau kita lihat tadi bagaimana, ini memang harus ada, nampaknya harus ada kerjasama juga, pemerintah harus lebih tegas lagi dan apa ya, kalau kita lihat sinergi satu sama lain seperti itu ya Rudi. Iya, betul sekali. Nah ini sebetulnya karena ini kerjanya BNN ini. Ini yang jadi berat kan sebetulnya BNN kalau undang-undangnya itu multitafsir ya mungkin Pak Iman ya. Nah kalau dari sudut pandang Pak Iman sendiri sebagai dokter gitu ya, ini mestinya undang-undang kita rigid dengan lampiran ini atau tidak rigid? Karena kalau kita lihat kemarin kan sangat rigid sebetulnya. Kalau tidak ada di lampiran maka itu tidak termasuk dalam narkoba. Mungkin istilah hukumnya itu tidak ada pidana kalau tidak ada ketentuan. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Gimana Pak Iman? Iya, yang pertama memang kalau masalah sinkron kita kan memang sudah antara pemerintah, BNN dan Kemenkes, Kemensos dan lain-lain kita sudah berintegrasi secara bagus sampai saat ini gitu. Dan yang perlu diingat kalau di BNN kan narkotika, kita kan mengarahnya narkotika. Jadi kalau obat-obat yang lain kan itu bagiannya dari Kemenkes, kayak gitu. Kadang-kadang kan kayak ngelem, itu bukan wilayah BNN tuh, yang orang-orang ngelem di meja itu bukan wilayah BNN tuh. Tapi kan tetap kita sebagai warga masyarakat tetap akan membantu sejauh apapun masalahnya seperti itu. Tapi memang kalau di secara profesional, ya secara profesional yang untuk dokter atau medis, memang kita sih berharap gitu. Saya berterima kasih dulu dengan keluarnya Permenkes nomor 2 2017 ini gitu. Tapi memang kita berharap ya tadi zat A beserta dengan turunannya beserta dengan sintetiknya gitu, itu bisa langsung masuk ke dalam itu. Tapi kan bagaimana modelnya, bagaimana prosesnya mungkin kami serahkan ke ahli-ahli hukum atau ke badan legislatif seperti itu. Pak Iman, ini kalau kita bicara soal narkoba kan ini orang pasti khawatir sebetulnya. Pasti orang khawatir. Ini berbahaya, namanya juga berbahaya. Nah, kalau menurut Pak Iman ini dari 0 sampai 10, ini tingkat berbahayanya peredaran narkoba di Indonesia ini sudah di angka berapa? Berbahaya
di Indonesia atau berbahaya bagi warga kita? Bagi warga kita dan artinya kan penyebarannya sekarang sudah sangat masif gitu kan. Nah, ini udah sampai tingkat berapa? Dari 0 sampai 10 itu udah sampai 11 kan? 11. Ya. Artinya sudah lebih dari sekedar bahaya ini ya. Iya, makanya kan Presiden mengatakan bahwa darurat narkoba. Baik. Yang namanya darurat berarti kan sudah sangat berbahaya. Baik. Gitu. Oke, Pak Iman, baik. terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. Landstalk. Baik, terima kasih dan pemirsa demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.